terlalu lama error, akhirnya KTKI mengalami kondisi seperti ini. Permohonan Anda ditolak karena terlalu lama ini. Web KTKI di maintenance berpengaruh pada sistem. Jadi diminta mengupload ulang seluruh dokumen-dokumen yang ada dan permohonan ini ditolak sementara waktu. Oke, kita perbaiki kembali ke awal. Jadi pemilihannya kembali ke awal. Perpanjangan masukkan data-data STR dengan tepat di sini ya, sesuai dengan data di STR lama. Sekali lagi dengan tepat. Jadi kalau ada namanya, huruf besarnya di posisinya mana, kemudian ada spasinya, ikuti sesuai dengan data yang ada di STR lama seperti ini. Jadi pastikan saat melakukan penginputan data, STR lama sudah disiapkan agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat dan sesuai dengan data-data yang ada di dalam STR lama tersebut, terutama dalam pengisian 7 digit nomor STR lama ya. Nah, ini sama dengan STR yang tertera yang kita miliki. Oke, setelah selesai dan pastikan data-data tersebut benar, kita tinggal klik tombol kirim. Ya, selanjutnya setelah kita menunggu tombol kirim, tunggu sesaat. Apabila tidak ada kendala, maka akan langsung mendapat jawaban seperti ini ya. Artinya datanya sudah sesuai saja. Kemudian masuk, ada dua pilihan. Di sini tidak ada pilihan ya. Jadi kedua-duanya benar, langsung saja klik berikutnya. Nah, ada jawabannya ya, seperti yang tadi di awal, bahwa karena KTKI sedang maintenance berpengaruh pada sistem, akhirnya diminta untuk mengupload ulang seluruh dokumen yang ada. Jadi mulai dari awal lagi istilahnya ini ya. Ini karena sudah terlink dengan KTKI BPNI-nya, maka tinggal mengisi data-data yang ada saja sampai seluruh data yang ada diselesaikan sesuai dengan data yang sebenarnya. Untuk detail alamat rumah, gunakan alamat KTP. Nah, ini bisa menyesuaikan data-datanya dengan data kita sebenarnya. Untuk kode pos saat ini tidak ada lagi kode pos yang diisi secara otomatis tapi manual, sehingga kita harus mencari datanya di internet bisa ya. Kalau kita tidak ingat berapa nomor kode pos yang kita miliki ya, tinggal buka internet saja maka akan diperlihatkan nomor kode pos yang kita miliki sesuai dengan alamat tempat tinggal tentunya. Lalu masukkan data nomor handphone, kemudian ini alamat emailnya sudah otomatis dengan alamat email yang sudah kita miliki di awal. Nah, kemudian kode pos tinggal menyamakan saja. Ini tidak berpengaruh ya korespondensi karena sekarang sudah cetak online, jadi tidak dikirim lagi kantor pos seperti dulu. Sekarang bisa dicetak sendiri, kemudian disimpan sendiri. Penyimpanan biodata berhasil. Oke, step 1 selesai. Mudah-mudahan mudah ya. Kalau ada kesalahan biasanya akan tertolak. Misalnya kebesaran filenya, lalu tapi ada pemberitahuan biasanya kok. Kemudian masukkan data tempat kerja. Tempat kerja yang mana? Yang sekarang gitu ya. Satu aja, nggak usah dua misalnya kalaupun memiliki tempat kerja 2. Lalu pendidikan sesuai dengan ijazah untuk pengurusan STR-nya atau pengusulan STR-nya. Nah, lihat, kita bisa cek asal perguruan tingginya. Ketik saja alamat ininya, nama perguruan tingginya ya. Lalu bagian kompetensi, kalau D3, nah ini langsung surat rekomendasi terlink ya, jadi tidak perlu diketik lagi karena sudah ada muncul. Oke, kita pastikan dulu semua file-file dan data-data yang kita isi benar, lalu contreng kotak tersebut, lalu tombol selesai. Maka selesai sudah, kita tinggal menunggu prosesnya. Selamat selesai. Biasanya 1 sampai
10 hari, maka STR kita sudah bisa divalidasi dan mungkin labeling keluar. Untuk perbaikan tanggal ijazah di KTKI, biasanya kita tidak bisa mengetik langsung ya di data yang ada itu, terkunci baik nomor ijazahnya maupun tanggal lulusnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersurat ke helpdesk KTKI, yaitu helpdesk.ktki.gmail.com. Jadi coba aja buka di bagian KTKI-nya ya. Biasanya itu di paling bawah dari tampilan halaman berandanya dari KTKI. Kirim saja ke halaman tersebut. Nah, nanti coba aja lihat ya di bagian atas ini video saya itu ada saya, atau di bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya aja deh, saya taruh di bagian bawahnya. Gunakan saja email yang itu, kemudian kirimlah ke email tersebut menggunakan email pribadi kita atau email yang kita gunakan saat mengajukan PIN ya. Kalimatnya apa? Kalimatnya minta perbaikan tanggal lulus ijazahnya ya, karena salah. Lalu lampirkan ijazah yang diajukan tersebut ya, yang salah ketik tadi, ke email tersebut, lalu kirim. Isi data-data yang diisi di sana itu untuk untuk kalimat terus jadinya. Kalimat di emailnya adalah nama, kemudian nomor NIK, lalu alamat email yang digunakan, kemudian profesinya apa, profesinya apa, kabupaten kotanya di mana, lalu jelaskan permasalahannya. Nah, tadi kan permasalahannya tidak bisa memperbaiki tanggal lulus ijazah yang salah ketik saat penginputan data di KTKI ya. Jadi ke helpdesk aja bersurat demikian, supaya bisa dibantu oleh validatornya di KTKI. Lalu lulusan 2014, serkomnya hilang oleh kampus. Untuk nomor serkomnya bisa cari di mana ya Pak? Nomor serkomnya itu ya dari kampus. Hilang kan ada data ininya ya, data digital ya. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Kan serkom itu dalam bentuk print out. Apalagi baru tahun 2014. Itu kan teknologi masih ada tuh. Mudah-mudahan tersimpan ya. Harusnya sih kampus menyimpan data data digitalnya. Coba aja lagi dicarikan, minta lihat data digitalnya, kemudian nomor serkomnya ya. Kalau tidak ada, coba cari-cari, siapa tahu pernah difotokopi. Aneh juga rasanya kalau kita punya dokumen tapi tidak segera kita digitalkan, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Nomor serkomnya yang nggak bisa dicari Mas, itu dikeluarkan oleh kampus. Oh Mbak ya, sorry, bukan Mas itu, bidan soalnya. Oke. Mbak Lisna, sebaiknya Mbak langsung coba lagi tanya kampus, minta bantu untuk minta dicarikan sampai dapat. Karena kalau nggak dapat ya nggak tahu nomor serkomnya bagaimana carinya ya. Adanya kan di kampus tuh. Dicari di Dikti, ya Dikti coba aja ke Dikti, tapi kan itu usulan nomornya kan dari bukan usulan nomor ya, tapi nomor serkomnya tuh ya dari kampus ya emang ya. Coba tanya kampus dah gitu. Kalau sudah punya PIN STR di 3 kemarin, harus buat PIN baru untuk menaik level STR-nya Pak. Oh, kalau naik level STR bisa jadi harus menggunakan PIN baru, bisa jadi menggunakan PIN lama ya. Coba-coba aja, bisa kok. Oke, kita coba yang lain lagi. Minta tolong lihatin KTA saya. Iya, KTA itu yang bisa lihatin hanya admin di kabupaten, sekretaris atau ketua dewan pengurus daerah, jadi kabupaten atau kota. Tidak bisa di komisariat, juga tidak bisa di provinsi. Bisanya di kabupaten saja. Oh ya, pusat juga bisa lah pasti kan. Nah, untuk so file STR tidak bisa kelihatan ya. Sekarang agak berbeda.
Jadi sekarang itu untuk mendapatkan soft file STR-nya harus sampai selesai prosesnya. Saat printout ya bisa di-download. Jika STR tidak ditemukan data STR lama tapi tidak bisa, harus bagaimana? Bersurat ke helpdesk, kirimkan data STR lamanya. Mudah-mudahan bisa. Lalu kemudian kalau perbaikan nomor biasa nggak bisa ditekan tadi ya. Tunggu saja, nanti akan ada link perbaikan. Kemudian kalau diminta berkirim informasi ke helpdesk ya ke helpdesk ya. Saya mau tanya, saya sudah bayar iuran tahun tapi keterangan kenapa belum bayar, karena saya berniat untuk membayar tunggakan iuran saya. Mau create VE lagi nggak bisa padahal sudah jatuh tempo. Ya, kalau yang seperti ini kita harus melapor ke pengurus DPD atau DPK setempat. Karena memang banyak kasus sekarang ini, banyak kasus sudah bayar tapi nggak terbaca di PKB BPNI kita. Ini ada masalah dengan sistem yang ada di pusat, di BNI pusatnya dengan PPNI pusat ya. Lapor saja, karena nggak bisa itu kita lakukan sendiri, harus lapor ke pengurus BPNI. Oke, semoga bisa menjadi informasi dan pencerahan.